Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Untuk hari ini yaitu acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Ardiansa. Acara yang pertama yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hadir bersama kita, yang kami hormati rekan majelis guru beserta tata usaha, yang kami banggakan rekan kita Pak Ardiansa, salah satu penggerak untuk sekolah kita yang disampaikan pada kegiatan hari ini. Ini adalah kegiatan lanjutan beliau yang akan memberikan sedikit materi untuk program yang sedang beliau jalan. Mudah-mudahan dengan kegiatan rutinitas yang beliau lakukan ini, mudah-mudahan akan mendapat masukan untuk kita, terutama SMP 3 dan perubahan untuk semua elemen termasuk anak kita ke depannya. Adapun untuk kegiatan pagi ini dengan judul diseminasi yang akan disampaikan langsung nanti oleh Pak Ardiansa. Dan Pak sebagai seorang sekolah, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan tidak hanya Pak Ardiansa sebagai menjadi guru penggerak untuk mewakili sekolah kita, mudah-mudahan rekan jejak beliau ini diikuti oleh teman-teman berikutnya. Dan untuk tidak memperpanjang waktu untuk kegiatan ini, Pak buka secara dengan membaca bersama. Dan untuk itu Pak Rasa yang tidak Pak sampaikan. Yang berarti beda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat atas sambutan dari Kepala Sekolah. Acara berikutnya yaitu pemaparan budaya positif oleh Pak Ardiansa. Sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul kembali di SMP 3 untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu hebat, di sini saya positif yang telah saya dapatkan di dalam guru penggerak. Jadi saya di sini belajar menyampaikan atau melaksanakan diseminasi tentang apa yang sudah saya dapatkan. Ini termasuk dalam budaya positif. Seharusnya seperti kita ikut pelatihan itu, kita sampaikan itu kepada kawan-kawan. Selama ini kan kita harus berperhatian, ya udah untuk diri kita sendiri, tidak kita sampaikan. Itu juga yang terjadi di Kabupaten juga. Banyak ikut pelatihan di luar, tapi tidak disampaikan ke kawan-kawan yang lain. Atau di Kabupaten seperti yang baru kita ketahui ini, PPM di Dabu, tapi begitu balik mereka sudah perhatian dengan untuk sekolah masing-masing. Sekolah yang tidak perhatian tidak dapat kelasnya, nggak tahu apa yang coba jalan ini. Untuk kita juga perhatian di Batam mengenai bullying.
satu kecamatan, satu sekolah. Ya. Tapi baliknya itu di sekolah itu dia punya sekolah lain tidak ada imbasnya, ya nggak tahu gitu. Nah ini salah satunya. Kenapa harus ada yang namanya diskriminasi budaya positif? Jadi saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapatkan, bukan berarti saya di tempat ini hebat atau apa gitu, tapi saya hanya menyampaikan apa yang telah saya dapatkan. Nanti kita akan belajar bersama-sama supaya kawan-kawan juga tahu. Jadi kita dapat kolaborasi di dalam sekolah ini untuk memajukan anak murid kita ke depannya ini seperti apa. Jadi di sini yaitu tentang budaya positif yang selama ini kita laksanakan. Itu yang namanya budaya positif, tapi kita tidak menyadarinya. Kita sudah melaksanakannya. Konsep utama dalam budaya positif ini yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, tentang restitusi, ada keyakinan keras, dan ada segitiga restitusi. Dari budaya positif juga yang akan kita terapkan nanti di sekolah kita. Mungkin kita bisa sama-sama berkolaborasi supaya kita ini terbiasa dengan namanya budaya positif. Kita coba bahas bersama dari yang namanya perubahan paradigma belajar. Seperti disampaikan kemarin, perubahan mindset. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang sesuai dengan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pemerintah sekarang ingin mewujudkan profil belajar Pancasila. Makanya diubahlah kurikulum 2013 menjadi IKN. Walaupun tidak semuanya mendapatkan pelajaran IKM, tapi kita mau dan harus belajar tentang IKM dan profil belajar Pancasila ini. Dari dulu sebenarnya sudah ada profil belajar Pancasila ini, cuma tidak digaungkan saja. Sekarang lebih digaungkan lagi di dalam IKM. Mungkin Bapak Ibu yang bisa pendapat apa pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan, dari tahap perkembangannya. Menurut Bapak Ibu gimana? Kebutuhan dari tahap perkembangan. Halo umum. Jadi kita belajar dari kebutuhan dari tahap perkembangan anak. Ini sedang digaung-gaungkan lagi. Dulu dengan 13 juga hampir sama seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga kalau ikut pelatihan ke-13 pasti melihat dulu ditontonkan sebuah video. Ini sama seperti juga, yaitu tentang kebutuhan dari tahap perkembangan. Jadi sekarang ini anak kita harus melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Kadang anak ini kan ada yang belajarnya dia secara visual kayak kita. Kita ada yang bisa belajar, harus dijelaskan dulu. Ada juga yang belajar, Pak saya belajarnya nonton video. Ada seperti itu. Nah ini yang harus kita lakukan dulu. Bagaimana belajar anak. Jadi setiap pembelajaran kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Atau kita mengatas kemampuan awal anak. Selama ini kan kita tidak pernah langsung aja. Jadi sekarang tentu kita harus melaksanakan asesmen terlebih dahulu. Jadi kita tahu kebutuhan anak seperti apa. Mungkin kayak bahasa Indonesia, ada yang dia belajarnya lewat, Pak saya buat puisi. Saya bisa buat puisi, saya buatnya cerita, karena saya tidak bisa bermain imajinasi. Itu yang harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi sesuai dengan perkembangannya nanti. Dia maunya apa? Profil belajar
Pancasila ada 6 seperti jelasan kemarin, yaitu yang pertama adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Atau sekarang anak ini harus memiliki adab. Jadi dia tidak hanya dituntut tentang IQ-nya atau kecerdasan. Di KM ini, kalau kita menuntut anak untuk cerdas, maka kita sendiri yang sekitar nanti. Jadi sekarang sesuai dengan kebutuhannya. Terus anak harus berpendidikan global. Berpendidikan global di sini yaitu berbeda-beda, tidak harus dibedakan antara suku dan ras. Kadang anak ini di sini yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika atau bullying ini harus dihindarkan. Karena anak kita pasti terjadi bullying. Perbedaan, sukunya ini dipisahkan. Ini yang harus kita satukan lagi. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Terus anak harus bergotong royong. Ini sudah sering kita laksanakan. Contohnya mungkin kebang Suraya dengan kawan-kawan itu termasuk dalam bergotong royong, membuat kelas ini jadi cantik, tempatnya belajar termasuk dalam bergotong royong. Ini harus kita terapkan nanti ke depannya. Anak juga harus menjadi kreatif, karena di zaman digital ini kalau tidak kreatif akan sulit. Anak kita ternyata kreatif, cuma kita aja belum mendapatkannya. Saya pernah mencoba kemarin membuat kreativitas juga, coba dibuat pakai Canva. Ternyata bisa sih. Tanpa kita ajarkan, ternyata kita juga bermain kepada capture, kita bersama itu sudah bisa. Nah, karena kita nanti punya tugas bagaimana mau jadi apa supaya dia lebih kreatif untuk memanfaatkan teknologi. Anak juga harus bertanya kritis. Kalau dulu post, sekarang bertanya kritis juga yang harus dijalankan lagi. Mungkin kayak pada ibu kan nonton video apa tanggapannya. Terus mereka harus mandiri, dia bisa mandiri dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bagaimana kita berlatih anak nanti supaya dapat profil belajar Pancasila ini ke depannya seperti apa. Itulah tujuan dari perubahan paradigma baru ini. Selanjutnya, disiplin positif yang harus kita tanamkan. Biasanya kita akan mendengar kata disiplin pasti larinya ke kepatuhan. Kalau sudah kepatuhan, anak pasti akan merasa tidak nyaman. Kebanyakan pasti seperti ini. Disiplin ini larinya kepada kepatuhan. Harus patuh dengan aturan. Kalau tidak patuh berarti dia tidak disiplin. Itu yang selama ini kita pikirkan. Kalau seperti itu pasti dia tidak nyaman, kita pun tidak nyaman jadinya. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal serta memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari dalam diri anak atau dari dirinya, tidak terpaksa. Kalau ekstrinsi dia motivasinya dari luar. Seperti anak kita ikut lomba kemarin, saya ikut lomba. Nah itu kan dia motivasi dari diri, tapi kan tidak. Bahwa ini hadiahnya besar, sekian juta, itu berarti motivasinya dari luar karena dia ingin mengejar hadiah, bukan dia karena ingin mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Untuk nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal ini sudah dibuat seperti yang dibuat di PS7 yang di belakang itu, berat-berat, bersikap yang baik, hormat, sopan santun. Itu namanya adalah nilai kebajikan yang bersifat universal. Semuanya mengakui itu. Bahwasanya kebajikan itu sifatnya universal. Dimanapun tetap sama, sopan, bisa diakui. Itu yang harus kita terapkan ke depannya pada anak-anak kita nantinya. Selanjutnya,
Apa guna dari isi positif ini? Guna dari isi positif ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran anak. Jadi anak ini nantinya sadar betul akan kebutuhan dia, tidak lagi dengan paksaan atau dia tidak dengan kepaduan. Memang dia sudah sadar. Contoh, kenapa kita menggunakan motor memakai helm? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Jawab Kak. Angkat tangannya Kak. Karena Jawablah Kak. ada yang kita sadar karena bahaya. Takut kalau jatuh dan lain sebagainya, maka keselamatan kita sudah bahaya. Kalau pakai helm maka terselamatkan kepala kita. Ada juga yang pakai helm takut karena dirazia. Nah ini motivasinya berarti yang ekstrim, dia takut kena razia supaya aman, ya udah pakai helm. Tapi kalau yang mau motivasi dari dalam diri, ya untuk keselamatan kita, dia sadar kepala itu penting. Itulah gunanya dari disiplin positif, menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena yang dari luar. Selanjutnya juga ada tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita manusia ini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kita, guru dan murid sama kebutuhannya, pasti bertahan hidup. Kalau kita untuk bertahan hidupnya aman, pasti tidak terkendala dalam belajar, bisa difokus. Tapi kalau contoh yang lagi viral sekarang ini adalah di jalur Gaza, tingkat ketahanan hidupnya sangat rendah. Itu proses pelajaran pasti tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Ada gejolak di situ. Pikirannya kemana? Dari belajar, aman tadi. Bagaimana keselamatannya? Terus kalau kita kan untuk ini mungkin daerah kita masih aman. Terkadang kalau ke ekonomi keluarganya juga sedang tidak baik, anak-anak pasti nampak turun ke sekolah kelihatan. Nah ini yang harus kita selidiki dari asesmen awal tadi. Bagaimana dengan kebutuhan dasar anak ini? Terus kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang ada anak kita ini yang ingin mencari perhatian dari kita. Dia buat kita ragu tapi ingin diperhatikan. Sering kita jumpai seperti itu Bapak Ibu. Itu berarti rasa kasih sayangnya di rumah kurang terpenuhi. Jadi dia membuat nikah supaya dapat kasih sayang. Nah tugas kita memberi kasih sayang kepada mereka, karena kita adalah orang tua mereka di sekolah. Jadi terhadap anak nikah, kita harus mencari tahu kebutuhan dasarnya ini terpenuhi tidak. Rata-rata anak berbuat masalah, kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Terus diterima, dia berbuat ini diterima atau tidak. Terkadang ada yang kita anak buat tugas, tidak tahu saja. Kita tidak menerimanya dengan apa yang telah dikerjakan. Jadi anak itu merasa, ya udah, percuma berbuat nggak ada apa-apa. Walaupun seperti apa, contoh dibuat anak kelas ini, jelek nih, jangan ditempel. Berarti kan tidak diterima hasil dari anak ini. Anak disuruh buat lagi pasti besoknya tidak akan mau. Walaupun jelek tetap kita terima. Jadi kita bisa menghargai dia. Terus itu tentang kebebasan. Terkadang anak ini di rumah dia dikekang orang tuanya. Begitu luar, ya udah dia buat tingkah. Karena dia ingin merasa kebebasan. Ini juga sering kita jumpai. Terus kesenangan, sama seperti kita. Kalau kesenangan kita terganggu, pasti kita akan merasa gimana ini. Sama dengan anak kita juga. Anak kita kalau sudah kesenangan terganggu, dia juga akan berbuat sesuatu nantinya atau bertingkah. Sebenarnya kesenangannya terganggu. Selanjutnya adalah tentang penguasaan. Penguasaan ini juga harus kita lihat terhadap anak. Makanya dia penguasaannya terhadap sesuatu itu sudah terpenuhi atau
belum. Tentang kebutuhan dasar manusia ini, kalau sudah terpenuhi kelima-limanya, maka kehidupannya atau perbanyakannya akan terasa nyaman, tidak ada masalah. Jadi kalau kita lihat anak kita ini, yang sering kita jumpai rata-rata pasti ada kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Nah, tugas kita nanti untuk melaksanakan asesmen atau diagnosa kebutuhan dasarnya apa nih yang tidak terpenuhi. Karena kita sering jumpai anak berbuat kasus seperti kemarin merokok. Dikasih tahu beberapa kali dia tidak terima, tetapi berbuat. Nah, kita harus tahu di rumahnya seperti apa. Terkadang orang tuanya ya udah acuh-acuh aja, jadi dia tidak merasa ada kasih sayang di situ. Ya udah aku buat sesuka hati aja. Ini yang harus kita perhatikan juga nanti, cari tahu penyebabnya. Nanti akhirnya ke dalam restitusi. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi kita perilaku ini ada motivasinya. Apa motivasi kita? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita atau murid kadang dia datang apa nih motivasinya? Supaya tidak dihukum. Karena tugas diantar, buat tugas. Kalau nggak tugas nanti dihukum oleh gurunya. Dia belum sadar kan? Dia ingin belajar, dia buat karena takut dihukum. Mau nyontek atau tidak, nanti buat diantar. Ini salah satu motivasinya. Namanya itu adalah untuk menghindari hukuman. Sama seperti tadi, kalau kita pakai motor, dia takut ditilang, bukan takut akan keselamatannya, tapi takut ditilang, dia pakai helm. Kalau nggak ada polisi, lagi helmnya. Berarti kita belum sadar akan keselamatan dirinya. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia belajar, apa tujuannya? Supaya dapat penghargaan atau dia dipuji, oh pintar ya, nah ini. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang seharusnya ada pada diri kita dan anak kita. Kita ingin menghargai diri kita sendiri. Sama seperti yang tadi, kita ingin menghargai kepala kita. Makanya kita menggunakan helm. Dipercaya apa? Itu tadi keselamatan kepala kita sangat berharga. Jika terjatuh, kepala terbentur, banyak resikonya. Walaupun karena selamat, ada juga otak dan lain sebagainya. Wah, kalau kena seperti ini kan sangat berisiko sekali. Itulah nilai-nilai yang mereka percayai tentang keselamatan dirinya. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang sering kita lakukan di sekolah. Kita ingin anak disiplin, tapi sebenarnya ini adalah identitas gagal. Kalau kita melihat tentang hukuman, anak tidak disiplin, kita beri hukuman. Sering kita lakukan. Contoh, ini kalau tidak kasih hukuman pasti anak akan menyakitkan dia. Contoh, kita sholat berdiri di bawah tiang bendera atau anak sholat di lapangan, ini akan menyakitkan. Anak juga tidak akan nyaman. Selanjutnya dia akan takut. Dia nanti ada buat salah, dia takut mengakuinya. Karena kalau dia ngaku nanti dapat hukuman. Anak juga kita memaksa anak atau dia terpaksa. Kamu salah, denda 10.000. Kita memaksa anak, dia mau bayar karena memang itu hukumannya. Terus nanti anak akan menyembunyikan kesalahannya. Kalau dia sudah itu ditakut nih, pada kena hukuman ya udah diam-diam aja, tidak mau mengakui kesalahan.
Setelah satu kali dia berbohong, maka selanjutnya akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya itu. Jadi tetap anak disitu terus dia tidak akan berubah. Selanjutnya anak menjadi rendah diri. Dia jadi rendah diri, bukan merendahkan diri, tapi memang dia sudah rendah diri. Oh takut apa bahasanya, jadi minder anak intinya karena hukum terus. Selanjutnya kita beri penghargaan. Ini juga tidak efektif untuk konsep disiplin. Anak membutuhkan tepat waktu, dikasih penghargaan. Atau anak juga satu dikasih piala. Nah, ini penghargaan disiplin juga, tapi tidak efektif. Berbeda halnya dengan jika mengikuti perlombaan. Perlombaan memang ada penghargaannya. Di situ jelas seperti main bola atau lomba renang, di situ ada penghargaannya. Kalau untuk belajar tidak ada, jadi kurang efektif dalam konsep disiplin. Tapi kalau kita ingin, misalnya ingin memotivasi mereka, jangan hindari dengan penghargaannya. Dia bisa meningkatkan disiplin, tetapi tidak efektif. Takutnya ke depannya kalau anak kita saja, nah belajar yang satu memberikan api. Nah, jadi dia disiplin dia karena ingin mendapatkan api. Tapi begitu kita tidak kasih penghargaan, kasih hadiah, anak ini malas belajar. Inilah makanya dia tidak efektif karena tidak ada penghargaannya. Selanjutnya ini akan merusak hubungan. Jadi ada kesenjangan antara contoh ranking 1 dan ranking yang di bawah. Makanya sekarang prinsip ranking itu ditiadakan karena untuk menghindari merusak hubungan. Terus mematikan kreativitas. Jadi contoh kita buat lomba-lomba saja, hadiahnya kita sebutkan, juara 1 dapat 10 juta. Nah begitu anak ikut lomba, oh hadiahnya 10 juta, dia akan membuatnya berbeda, tapi hadiahnya berapa 100.000, ya udah buatnya asal jadi aja. Jadi kreativitasnya di sini tidak berjalan nantinya. Ini yang sangat dihindari. Terus kita menghukum dengan sistem ranking tadi. Setelah tidak sadar kita akan menghukum dengan sistem ranking. Dulu kan ada ranking 1 sampai tahunnya 20 sampai 20 itu istilah bisa kita seperti itu kan. Nah pasti nanti dari harganya ini kembali berapa? Saya 20. Nah itu boleh kan? Timbul bully dia kalau yang 20. Inilah makanya sebut dengan menghukum dengan sistem ranking. Tapi kalau tidak ada rankingnya, tidak bisa mengejek kawannya. Ranking berapa? Tidak tahu, tak ada di rapor. Terus kita merampas hak menghargai dirinya. Jadi penghargaan ini bisa merampas haknya. Terkadang dia kreatif, tapi oh ini ada hadiahnya. Jadi dia tidak menghargai dirinya, bahwa dia bisa sebenarnya tanpa ada penghargaan. Tapi pada sebut penghargaannya, dia belajar memang dari dalam dirinya. Dia bisa menghargai, oh ternyata aku bisa loh, tanpa dipaksa pun bisa. Inilah kenapanya harus menghindari penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas berhasil? Yaitu dengan menggunakan prinsip konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi contohnya seperti ini.
saya buat kopi, datang anak menumpahkan kopi itu. Terus saya minta anak untuk membuatkan kopinya kembali dan mengelap atau mengapel bahan kopinya. Itu namanya konsekuensi. Karena dia berbuat, dia bertanggung jawab sesuai dengan yang dilakukan. Jadi kopi saya harus kembali lagi, lantainya harus bersih. Itu namanya konsekuensi. Jadi ini minimal seperti ini. Disiplin yang sukses itu adalah dengan konsekuensi. Tetapi kelemahannya penguatan dalam jangka pendek. Jadi kalau tidak ada konsekuensinya, anak tidak disiplin. Kita harus monitoring terus nih secara berkelanjutan bagaimana tentang disiplin anak. Kalau tidak ada monitoring, tenaga terputus, kita hilang, tidak perhatikan anak, sudah, maka disiplinnya juga akan lama-lama pudar. Terus harus ada stimulusnya dari kita atau respon. Kita harus kasih stimulus dulu supaya dia terpancing lagi. Dia menghormati peraturan karena tahu ada konsekuensinya. Contoh kita buat konsekuensinya, jika datang terlambat anak, konsekuensinya apa? Dan tulis di peraturan. Jadi dia hanya menghormati peraturan saja. Terus anak juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi dia sudah tahu dia berbuat salah, tapi dia tidak bisa merenung, atau kita tidak saja untuk menyadari kesalahannya. Itulah dengan konsekuensi. Tapi di sekarang ini minimal konsekuensi yang diterapkan. Kita sudah melakukannya, cuma mungkin tidak tahu namanya ya. Kita sering melakukannya. Jika bermasalah, kita panggil, kita tanya anak, kenapa? Itulah namanya restitusi. Ini anak akan bertanggung jawab. Jadi dia berbuat salah, dia bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya kita akan mencari fokus pada pemecahan masalah. Jadi masalah anak ini apa? Kita fokus untuk pecahkan kenapa dia berbuat seperti ini. Selanjutnya dia akan mengamati dirinya dan orang lain, karena kita menyadarkan anak di sini. Kita diskusi dengan anak. Selanjutnya adalah ini namanya teori kontrol. Kita mengontrol diri kita sebagai apa. Nanti ada kita bahas bersama-sama tentang teori kontrol ini ada 5. Terus anak akan bersemangat nih untuk memperbaiki dirinya. Jadi dia bersalah, dia akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi. Dia namanya teori restitusi. Tujuannya seperti ini nantinya. So kita bahas apa sih restitusi itu? Hanya tahu Pak Ibu? Apa restitusi secara definisi? Kembali restitusi keadaannya. Nah, restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana kita memperbaikinya sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka atau ke jalan yang seharusnya. Karena anak kita dalam ini agak mirip sedikit. Kita kembali lagi kepada kejalan itu dengan karakter yang lebih kuat atau dia lebih paham lagi. Jadi dia balik kelompoknya tidak dengan kesalahan yang sama. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi institusi kita teori kita ingin memberikan anak ke jalan yang benar supaya dia tidak sesat atau salah jalan. Tapi kita kembali lagi, jadi anak lebih memiliki karakter. Jadi dia lebih
ada benteng untuk dirinya. Terkadang anak kita berkesalahan dia ikut orang atau ada tadi bila keluarga saya tidak terpenuhi. Kita galilah di institusi ini bagaimana menggali supaya dapat titik permasalahannya. Lalu kita cari solusinya. Apa solusinya untuk anak kita ini? Selanjutnya adalah posisi kontrol. Ada menghukum, membuat merasa bersalah. Ada posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi sebagai penghukum, ya udah, anak datang ke apa? Hukumannya apa? Nanti pilih lapangan, ya udah, laksanakan. Itu ada posisi kontrol pada diri kita. Kita di posisi mana? Penghukum anak atau membuat merasa bersalah? Contohnya ada beberapa yang kemarin kita laksanakan. Bapak berkeras, ayolah, ikut. Kalau nanti tak ikut, ibu kena marah dan kepala sekolah. Tak kasihan sama ibu. Itu namanya posisi pembuat merasa bersalah. Posisi teman, kita mereka menganggap kita sebagai teman. Tetapi jika kita sudah tidak menganggap teman atau seperti yang lainnya, maka anak ini akan, ibu ini sudah tidak CS ini sama saya, dia juga akan menghindar. Pemantau, dia hanya seperti apa? Hanya mantau aja. Anak buat salah, konsekuensinya apa? Dilihat. Itu namanya posisi pemantau, tanpa mempedulikan yang lainnya. Yang penting sudah sesuai aturan, ya udah. Itu namanya posisi sebagai pemantau. Selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Inilah yang seharusnya ada pada guru, posisi sebagai manajer. Jadi manajer ini dia mengarahkan jika permasalahan bertanya, dicarikan solusinya. Ini namanya posisi manajer. Jadi seorang guru seharusnya adalah posisinya di seorang manajer. Jika dia tidak bisa, minimal di posisi pemantau. Tapi jika kita di posisi merasa membuat merasa bersalah atau posisi penghukum, maka anak akan tidak suka dengan kita. Anak tidak akan nyaman dengan kita. Jadi dengan kita dijumpa bukan menghargai, tapi dia takut karena ada jumpa kita dia lari. Inilah yang harus dihindari, posisi sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Jadi minimal di posisi pemantau. Selanjutnya itu tentang membuat keyakinan kelas. Yang ditanya adalah mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Ada yang bisa kasih masukan? Kenapa keyakinan kelas yang harus dibuat di dalam kelas, tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan dan tidak peraturan? Tadi kan dijelaskan oleh Bapak, kalau peraturan itu jadi nanti anak itu merasa terpaksa atau dipaksa dalam melakukannya, kan itu tidak baik untuk anak. Jadi itulah kenapa tidak jadi peraturan kelas. Nah, nanti jatuhnya akan ada hukuman, akan ada denda, dan semua itu kan tidak baik untuk anak. Yang tadi Bapak jelaskan apa yang pada baik dan baik untuk anak ke depannya. Itu. Bisa dengan tanggung jawabnya sendiri tanpa paksaan, mereka harus meyakinkan
dia harus seperti apa di dalam kelas. Saya mencoba menjawab kenapa dikatakan mengapa keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Kita ketahui bahwasanya kalau peraturan kelas itu kan peraturan yang dibuat oleh badan yang berwajib, sementara kalau di kelas itu yang membuat peraturan itu kebanyakan wali kelas berdasarkan pengertian wali kelas. Sedangkan kalau dikatakan keyakinan di sini, kita mengajak siswa-siswa kita untuk membuat suatu aturan di mana yang mereka buat secara umum, karena mereka melihat ada yang tidak baik. Misalnya dia melihat temannya tidak rapi, bajunya keluar ataupun tidak pakai dasi. Kalau wali kelas kan buat suatu peraturan yang misalnya berpakaian rapi, tapi tidak mendetail. Misalnya karena di kelas itu kan murid itu sampai dari awal sampai pulang sekolah nanti kan mereka bersama, ada kadang yang dasinya terbuka, ada yang pokoknya bajunya nggak rapi lah, seperti itu kan sesama teman mereka yang mengerti, yang tahu keadaan di dalam kelas. Kalau wali kelas kan karena kita bidang studi mata pelajaran, setiap mata pelajaran kita baru kita tahu bagaimana keadaan di kelas kita. Seperti itu kira-kira Pak Ardiansa pendapat dari saya. Oke, terima kasih kepada Bu Minu, Bu Nelby, dan Bu Tita. Seperti yang jauh Pak Ibu tadi, peraturan ini sifatnya adalah mengikat, karena terikat dengan aturan yang ada. Jadi dia melaksanakan berdasarkan itu dia kata terikat dengan aturan. Kadang aturan ini dibuat kalau kayak SMP kita bisa membuat bersama-sama. Tapi kalau kayak anak SD, aturan ini buat adalah wali kelasnya. Jadi wali kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang buat peraturan wali kelasnya. Jadi anak ini wajib mengikuti aturan kelasnya. Jadi dia terikat. Tapi kalau dia dibuat oleh keyakinan kelas, maka anak ini akan tumbuh keyakinan pada dirinya. Kita ingin menumbuhkan keyakinan dia. Dia yakin bahwa dia ini sopan, dia yakin dia ini hormat, dia yakin anak ini saya bertanggung jawab. Itulah kenapa harus dibuat dengan yang namanya keyakinan. Keyakinan kelas ini tumbuh dari peraturan tadi. Contoh seperti ini, kelas 7, kesepakatan kelas. Mendengarkan guru saat berbicara atau menjelaskan. Konsekuensi jika tidak mendengarkan akan menggantikan guru yang menjelaskan. Ini kan peraturannya ada sekali dengan konsekuensinya atau hukumannya nih. Jadi kalau dia tidak mendengarkan, dia yang menjelaskan, dia menjadi guru. Ini peraturan. Anak akan mendengarkan, akan takut mendapat konsekuensi tadi. Jadi dia patuh pada aturan karena takut tadi ini. Itulah kenapa tidak dibuat peraturan kelas. Ini boleh dibuat, tapi harusnya namanya menjadi keyakinan kelas. Jadi kira-kira Bapak Ibu, kalau peraturan seperti mendengarkan berusaha berbicara atau menjelaskan, ini maksudnya kemana? Yang lebih kepada keyakinan, menghargai sopan santun atau bertanggung jawab, lebih menghargai. Kalau bahasa Indonesia intisari dari mendengarkan berusaha berbicara. Menghargai. Maksudnya kan? Menghargai. Lebih menghargai. Jadi ibadah keyakinan kelasnya itu menghargainya apa? Jadi menghargai saat orang lain berbicara, menghargai temannya, tidak diganggu temannya, atau tidak terjadi pembulian. Jadi dia meyakini dia menghargai siapapun. Tapi kalau seperti ini tadi kan hanya ya itu gurunya aja. Kita takut saat kawannya nanti kita ingin buat diskusi.
kawannya sedang memaparkan materi kelompoknya, yang lainnya ya udah dia berbicara dengan dirinya sendiri. Kan tidak ada dalam aturan, harus menerangkan dalam berbicara. Jadi inilah kenapa harus dibuat keyakinan keras, tidak peraturan keras. Jadi kita melatih anak untuk meyakini dirinya, dia memiliki sifat seperti itu. Sama seperti yang disebut setuju ini, peraturan keras yang disebut ini. Inilah sebenarnya adalah keyakinan keras. Harus bersikap sopan, jujur, bertanggung jawab, bersikap yang baik. Ini namanya adalah keyakinan keras. Sopan santun, kita sudah membuatnya, cuma belum paham, lebih mendetail, kurang paham. Jadi bersama-sama sekali ini kita buat lebih mendetail. Kenapa harus ada keyakinan keras? Gunanya apa tadi? Jika anak terjadi masalah, maka yang jelas bisa melakukan restitusi tadi. Kita kembali lagi pada keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara murid dan guru, berkolaborasi bersama membuat keyakinan kelas. Jadi apa keyakinan kelasnya? Seperti apa? Jadi kita tujuannya adalah melatih anak supaya dia berpikir positif. Contoh, ada peraturan mungkin baju tidak boleh keluar. Itu kan dia negatif. Itu tidak bisa berubah Indonesia. Baju tidak boleh keluar, lewat negatif. Baju tidak boleh keluar, itu negatif. Nah, kalau positifnya apa bisa? Berpakaian rapi. Berpakaianlah yang rapi. Nah, jadi berpakaianlah dengan rapi. Berpakaianlah dengan rapi. Masukkan baju ke dalam. Nah, itu jadi perhatian yang dibuat nantinya akan bersifat positif. Tidak boleh dengan yang negatif. Karena kalau ada negatif nanti apa sugestinya ya udah negatif. Jadi kata-katanya harus positif semua. Ada lagi contohnya apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan Ini tidak positif dulu. jika tidak Mengerjakan tugas tepat waktu sudah positif. Jadi kata-kata positif itu yang harus dibuat di dalam keyakinan kelas ini. Jadi anak-anaknya terbiasa dengan hal-hal yang positif. Jadi kata-kata negatifnya kita hilangkan. Inilah kenapa harus ada keyakinan keras. Jadi kita menghindari yang negatif. Kalau kita berpikir positif semua, maka hasilnya juga akan positif nanti banyak. Itu yang diharapkan. Kenapa harus keyakinan keras? Kalau sudah positif semua, maka nilai-nilai kebajikan universal tadi itu seperti tanggung jawab, jujur, maka akan tumbuh dalam diri anak ke depannya. Jika dia berhasil menjadi orang, maka dia akan sopan, bertanggung jawab, jujur. Itulah tujuannya kenapa dibuat keyakinan keras. Mungkin kalau di sini banyak berlaku, tapi kalau kayak di Singapura, saya lihat videonya dari TK itu mereka sudah diajarkan atau diterapkan tentang budaya positif. Apa budaya positifnya itu? Antri. Jadi dari TK mereka sudah diajarkan ngantri. Itu di Singapura atau di Jepang sudah ada. Tidak ada main asal serabutan, karena dari awal sudah diajarkan tentang budaya antri itu. Jadi kita terbiasa. Nah, hal ini kita harus kita rasakan supaya kita terbiasa dengan hal-hal yang positif. Jadi kita pun tidak pikir. Nah, kita nanti dari awal
sebagai positif, kedepannya akan menjadi positif. Itulah tujuannya nanti ke depan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini kegiatan saya kemarin membuat kegiatan kelas di kelas 9. Jadi di sini kolaborasi dengan anak membuat sebuah keyakinan. Jadi anak-anak yang awalnya tadi membuat peraturan, ditempelkan, dibacakan, kita cari kesepakatan bersama. Bagaimana kesepakatannya? Apa anak-anak harus dibuat di dalam kelas? Dari aturan ini kita cari intisari dari peraturan itu. Apa nilai-nilai kebajikan yang menjadi mana terbuat untuk kalimat-kalimat positif yang kita terapkan supaya anak terbiasa dengan yang namanya kata-kata positif. Yang buat ini, yang buat kanvanya Aisyah. Saya hanya bantu print. Ternyata kita bisa kreatif. Bapak ibunya mungkin banyak yang bisa, anaknya sudah bisa. Tinggal dikembangkan lagi. Masih. Ini hasil jadikan kelasnya yang telah dibuat anak menggunakan Canva, di print menggunakan kertas F4. Jadi satu kertas itu, satu ini 4 kertas disambung tempel. Saya ini kita akan membahas tentang apa namanya segitiga restitusi. Jadi restitusi itu nanti teorinya menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama ya, kita menstabilkan identitas anak dulu. Jadi kita setiap kita pasti mempunyai pernah berbuat salah. Itu kita menstabilkan. Anak berkait terlebih. Kalau anak itu tidak stabil, maka tidak bisa dilanjutkan restitusinya. Dia masih tertekan sama dia aja. Jadi kita stabilkan kondisinya dulu. Kita jelaskan kepada anak bahwasanya setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin kita tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Itulah kita harus menstabilkan identitasnya. Jadi anak tidak takut saat kita panggil. Jadi kita tanya dulu, jangan takut. Kita hanya diskusi di sini. Kita jelaskan pada anak bahwasanya setiap kita pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, jika sudah stabil, kita validasi. Tidak tadi, apa yang salah dari dia? Bisa anak menjadi. Jadi apa kesalahannya? Kita tanya anak, kenapa dia seperti itu? Digali lagi informasinya. Ada apa dengan kesalahan dia? Kita validasi. Kenapa dia berbuat seperti itu? Anak merokok, kita tanya, kenapa dia merokok? Hal ini sudah kita lakukan. Itu namanya adalah segitiga restitusi. Jadi kita validasi lagi. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena mungkin mencontek saat ujian. Ya, katanya kenapa dia mencontek? Apa alasan dia? Kenapa dia buat seperti itu? Itu namanya kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu kenapa dia buat seperti itu. Kita sedang menerapkannya. Selanjutnya yaitu kita
menanyakan keyakinannya. Jadi keyakinan kerasnya kita kembalikan dia kepada keyakinan dia. Apa keyakinan dia? Kalau mencatat keyakinannya apa? Berarti dia harus jujur. Mau nggak hari ini berbuat jujur ini? Kita cari di situ lah apa masalah anak ini. Dan apa permasalahannya kita bicarakan bersama-sama apa solusinya. Jadi anak ini harus menyadari kesalahannya, sudah menyadari dia bertanggung jawab kesalahannya dan dia memperbaiki untuk kedepannya. Jadi segitiga instruksi ini dia mengembalikan anak kepada keyakinan yang telah disepakati tadi. Anak harus apa? Harus jujur, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Mungkin sampai sini ada yang bertanya tentang segitiga restitusi ini. Kita sudah melakukannya, cuma tidak tahu yang apa teorinya apa. Seperti yang kemarin kita tangani masalah razia. Kita tanya kenapa coba seperti itu, kita tanyakan solusinya bersama-sama. Kita panggil orang tuanya supaya dia kembali lagi kepada keyakinannya. Itu yang namanya segitiga restitusi. Cuma yang lebih bagusnya ini dilaksanakan tidak dengan kelompok yang ramai, tetapi lebih privat. Itu yang seharusnya, tapi kita melakukan kita karena tidak ada kebebasan dan barang beda. Kalau tidak, ya kita selesaikan di majelis, tidak di kelas, supaya menghindari itu pembulian. Jadi anak pun kalau ngomong terlibat biasanya dia lebih terbuka. Ramai itu kadang malu nih punya PN, dia malu untuk mengakui kesalahan. Biasanya di sini di politik yang salah ada 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Itu yang betul-betul harus kita gali kenapa dia seperti itu. Kalau tidak terpenuhi maka tidak akan pernah berbuat salah ini, karena sudah cukup kebutuhannya. Sama seperti kita kalau nggak cukup kebutuhan kita, kepala pusing pasti, penting mencarinya. Sama seperti yang kita kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka akan banyak timbul masalah pada dirinya. Saya juga buat kegiatan segitiga restitusi ini di kelas 9 juga kan, sama Pandu, kelas 8 sama Huden. Jadi dari sisi tidak ada hukuman, tapi kita memberikan anak kepada keyakinan kebenaran. Seperti apa keyakinannya,
takut dengan kita. Jadi kita diskusi baik-baik. Budaya positifnya sampai di sini aja. Mana yang bertanya, saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Di sini saya selaku wali kelas 8 kemarin telah dibuat sama anak-anak saya tentang peraturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Kemudian setelah jalan 2-3 hari yang saya lihat sama mereka tetap melakukan seperti itu, terus saya coba kasih nasihat, tidak didengar. Contohnya perempuan, masalah aurat atau anak rambutnya yang dilakukan, rambutnya yang perempuan. Nah itu bagaimana Pak ini solusi untuk mereka? Saya berulang kali sudah lumayan dari kemarin bilang bahwa pakaian jilbab karena rambut adalah auratnya. Tapi ketika kita memberikan nasihat, memberikan arahan atau bimbingan, tidak didengarkan Pak Alio. Oleh karena begitu juga tadi kita juga waktu belanja di kantin. Bagaimana Pak cara untuk menumbuhkan keyakinannya supaya mereka itu mendengar apa yang kita bilang? Karena saya selaku wali kelas sudah cukup dan rasanya untuk menyampaikan. Bagaimana Pak? Jadi permasalahannya kita selesai bersama-sama, bukan sosial anak-anak. Jadi kita buat keyakinan kelas tadi. Mungkin itu darinya kemana intisarinya. Berarti itu dari kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia lebih berada. Kita harus tadi validasi tindakannya. Kenapa dia buat seperti itu? Harus dipanggil anaknya. Kalau cuma tempat ramai, jawabannya ya. Tapi panggil privat. Kita coba. Jadi berapa orang nih seperti itu? Mungkin salah satu dengan Bu Nanti, satu dengan Bu Sita, atau dua orang dikasih pemahaman seperti itu. Jadi validasi kenapa? Mungkin nanti kan dikasih tahu konsekuensinya kenapa menampakkan aurat seperti apa nanti. Kalau dalam aurat tindakan terburuknya bagi perempuan itu tindakan pemerkosaan dan sebagainya. Itu masalah satunya harus menutup aurat, tapi itu harus privat dan ibu-ibunya langsung. Kalau udah tiap hari dipanggil, mungkin kalau yang sudah terjadi masalah, solusi saya adalah kolaborasi dengan orang tuanya. Kita cari tahu validasi kenapa dia berbuat seperti ini. Ini salah satu. Ini bukan hanya tugas warga seperti tugas kita bersama. Kita melaksanakan seperti itu berkolaborasi. Tapi kalau budaya bisnis berbuat tugas yang seperti itu ya pasti akan terasa berat. Makanya kita harus berkolaborasi bersama-sama menyelesaikannya supaya kedepannya anak kita lebih terbiasa lagi. Tidak hanya budaya bisnis. Berarti S8 ada berapa? S8 ini 10. Mungkin bisa dibagi 10. Apabila yang 3, Bu Zeta, Bu Emi, Bu Umar. Kita mulai merasa semua. Mungkin terasa berat. Pelan-pelan dulu ya dari kelas 8. Kelas 8 berjalan, naik kelas 9. Tapi kalau sekaligus itu yang terasa berat. Tapi kalau ada satu-satu kita panggil, insya Allah bisa bersama-sama. Kita coba ingin buat keyakinan kelas 8-nya. Kan saya buat kelas 9. Kalau mau buat kelas 8, tapi ada kegiatan dapat kesiapan kegiatan dari Sabtu kemarin. Jadi tadi saya sudah sabar kemarin. Dan masuk saya bawa semua masih apa posisi Pak sebagian. Lalu tanya
Kalau setuju udah ada, tinggal diperbaiki aja. Kesepakatan keras sudah ada, ini jadikan kelasnya juga sudah ada. Tinggal penerapan dan pelaksanaannya jika tidak. Ada lagi yang bertanya? Satu lagi Pak, terkait ini Pak, tadi awal Bapak ceritakan bahwa kita sebagai guru sekarang ini harusnya memberikan asesmen awal pada anak. Nah, misalnya sekarang kan ini sudah berjalan mau ke akhir semester, kapan kita mulai melakukan nilainya? Kita kan mau mencoba. Seperti yang ibu saya pelajari juga, ini dari sejak awal materi kita melakukan asesmen lebih dulu. Jadi kalau kayak studi yang saya lakukan kemarin, materi dengan bulan saya asesmen jadi percobaan operasi dengan bulan pretest boleh, pakai soal boleh. Jadi kita tahu nih kemampuan anak di materi ini sampai di mana. Sama dengan yang itu nih gaya belajar anak itu sudah hafal ya, karena belum sudah ramai. Pada kemampuan anak sampai mana? Ada yang suka mungkin kerja diskusi, ada dengan visual, ada dengan video. Nah itu yang harus kita lakukan sekarang. Bagaimana supaya anak ini dia tumbuh minat dia untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dia. Mungkin kalau itu agak berat mengenalkan. Mungkin kalau main TikTok, kenapa sekarang kalau lihat gurunya pasti settingannya banyak. Karena itu menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Ada yang mau video, ada yang dia main gambar, ada yang dia saya baca buku. Kalau saya dulu, kalau kami dari PS saya lebih lengkap dengan guru menjelaskan. Jadi guru menjelaskan saya tulis. Apa yang disebut saya tulis semua. Saya lebih lengkap seperti itu. Anak kita ada juga, saya tak masuk dulu. Bisa saya nonton, saya bisa nih. Jadi mau guru sebanyak saya tanya-tanya. Ada yang kita jelaskan, ada yang mungkin kalau kayak bahasa Indonesia, kalau yang lain enak buat tugasnya. Ada yang menggunakan keyboard, tempel, ada yang buat video, ada yang menggunakan puisi. Jadi harus tidak semua tugas itu sama jadi satu sekarang ini. Bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan. Saya juga masih bingung. Kalau anak tidak perlu kalian, ya sudah jangan dipaksakan. Ada kalkulator. Itu sering terjadi. Kita tidak boleh paksa. Kita harus menuntut anak ya. Anak tidak boleh dipaksa. Jika tak apa kalian, ya udah ada kalkulator. Saya balikan ini pertanyaannya. Anak tidak bisa bacaan sholat, ya udah biarkan aja, jangan dipaksa. Ini yang tidak ingin saya tekuni mulai nanti siang akan lebih dalam pikir belajar. Mudah-mudahan dapat ilmunya dapat saya sampaikan dari tentang pelajaran berinvestasi yang lebih mendalam. Karena masih pertanyaan juga, kalau sekarang masih kulit aja, masih asesmen, lebih konkret seperti apa? Ini saja Bu Erwin. Jadi sekolah kita asesmen dari dulu. Lebih banyak ada yang bisa. Ada juga Bu. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Bu Indo. Terima kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelvia Saputri Siregar, rekan sejawat dari Pak Ardiansyah, calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 3 Lingga. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 kemarin, Pak Ardi telah melakukan diseminasi pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Saya selaku wali kelas mendapatkan wawasan baru mengenai membuat keyakinan kelas dalam rangka
menciptakan disiplin positif dan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, dan juga untuk dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak dengan metode restitusi. Saya juga mengetahui posisi kontrol seorang guru. Saya harap kegiatan diseminasi ini dapat terus berjalan dan dapat diterapkan di SMP Negeri 3 Lingga. Teruslah semangat untuk Pak Ardi dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Teruslah bergerak untuk kemajuan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.